Sinta Dewi. Di sini aku masih akan membahas tentang cakupan hukum laut internasional itu sendiri. Tapi di sini aku akan menjelaskan tabel di atas ini atau gambar di atas ini tentang zona laut berdasarkan UNCLOS 1982. Ada beberapa zona laut yang akan aku bahas, ada 8. Menurut UNCLOS, yang pertama itu perairan pedalaman, kedua perairan kepulauan, ketiga laut teritorial, keempat zona tambahan, kelima zona ekonomi eksklusif atau ZEE, keenam landasan kontinen, ketujuh laut lepas, dan yang terakhir ada kawasan dasar laut internasional. Oke, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu perairan pedalaman. Pembahasan pertama yaitu perairan pedalaman. Menurut UNCLOS 1982, perairan pedalaman adalah seluruh perairan yang berada di sisi darat dari garis pangkal laut teritorial atau baseline. Dasar hukumnya ini terdapat dalam pasal 8 UNCLOS 1982. Wilayah ini meliputi pelabuhan, teluk, muara sungai, dan perairan yang berada di balik garis pangkal lurus. Dalam zona ini, negara memiliki kedaulatan penuh dan mutlak, sama seperti di wilayah darat, yang artinya di mana negara bebas mengatur akses kapal asing, kegiatan pelayaran, eksploitasi sumber daya, hingga penegakan hukum pidana dan perdata. Berbeda dengan laut teritorial, kapal asing tidak memiliki lintas damai secara otomatis di perairan pedalaman. Masuknya kapal asing sepenuhnya bergantung pada izin negara pantai. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, ketentuan ini sangat penting untuk pengamanan pelabuhan, pengawasan perdagangan internasional, serta perlindungan kedaulatan. Langsung kita masuk ke poin kedua, yaitu perairan kepulauan. Perairan kepulauan diatur dalam pasal 46 sampai 54 UNCLOS 1982. Zona ini khusus berlaku bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Perairan ini adalah perairan yang terletak di antara dan di dalam gugusan pulau yang ditarik dengan garis pangkal lurus kepulauan. Negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan ini, termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Namun, UNCLOS mewajibkan negara kepulauan untuk tetap memberikan hak lintas damai atau inbound passage dan hak lintas laut dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat asing. Hak lintas alur laut kepulauan memungkinkan pelayaran dan penerbangan internasional tetap berlangsung tanpa hambatan di jalur yang telah ditentukan. Dan bagi Indonesia ini sendiri, pengakuan ini merupakan hasil perjuangan panjang sejak deklarasi di Junda 1957 yang kemudian diakui dunia internasional melalui UNCLOS 1982. Yang ketiga ada laut teritorial atau territorial sea. Laut teritorial diatur dalam pasal 2 sampai 32 UNCLOS 1982. Lebarnya maksimal 12 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh, termasuk atas ruang udara di atas laut dan dasar laut di bawahnya. Namun berbeda dengan perairan pedalaman, kapal asing memiliki hak lintas damai yang terdapat pada pasal 17 UNCLOS 1982. Lintas damai berarti kapal boleh melintas selama tidak mengganggu keamanan, ketertiban, atau kepentingan negara pantai. Misalnya, kapal tidak boleh melakukan latihan militer, spionis, pencemaran, atau kegiatan perikanan tanpa izin. Negara pantai berhak membuat peraturan terkait keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan keamanan nasional. Laut teritorial sangat penting dalam konteks pertahanan negara karena merupakan batas awal wilayah kedaulatan maritim. Yang keempat ada zona tambahan.
Zona tambahan diatur dalam pasal 33 Unclos 1982. Wilayah ini terletak di luar laut teritorial hingga maksimal 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan pengawasan dan penindakan guna mencegah dan menghukum pelanggaran hukum bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang terjadi di wilayah darat atau laut teritorialnya. Zona tambahan berfungsi sebagai wilayah penyangga atau buffer zone untuk menjaga kepentingan nasional sebelum ancaman benar-benar masuk di wilayah kedaulatan. Yang kelima ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE ini diatur dalam pasal 55 sampai 75 Unclos 1982. Lebarnya maksimal 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara pantai memiliki hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh. Hak berdaulat tersebut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Negara juga berwenang membangun instalasi buatan dan melakukan penelitian ilmiah kelautan. Namun negara lain tetap memiliki kebebasan pelayaran dan penerbangan, yang dimana artinya zona ekonomi eksklusif adalah wilayah kompromi antar kepentingan ekonomi negara pantai dan kebebasan internasional. Bagi Indonesia sendiri, zona ekonomi eksklusif ini sangat strategis karena luasnya mencapai jutaan kilometer persegi dengan potensi sumber daya alam yang besar. Yang keenam ada landasan kontinen. Landasan kontinen diatur dalam pasal 76 sampai 85 Unclos 1982. Landasan kontinen ini adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alami daratan suatu negara. Minimal mencakup 200 mil laut dan dapat diperpanjang hingga 350 mil laut sesuai ketentuan geologis. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut tersebut seperti minyak, gas, dan mineral. Hak ini tidak bergantung pada penduduk atau deklarasi resmi. Hak tersebut melekat secara otomatis berdasarkan hukum internasional. Namun, kolom air di atas landas kontinen bisa menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif atau bahkan laut lepas tergantung efeknya. Yang ketujuh ada laut lepas atau high seas. Laut lepas diatur dalam pasal 86 sampai 120 Unclos 1982. Wilayah ini berada di luar zona ekonomi eksklusif dan tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun. Prinsip utamanya ini adalah kebebasan laut atau freedom of the seas. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan pelayaran, penerbangan, penangkapan ikan, pemasangan kabel bawah laut, dan penelitian ilmiah. Tidak ada negara yang boleh mengklaim kedaulatan atas laut sesuai yang tertulis pada pasal 89 Unclos 1982. Namun setiap negara bertanggung jawab atas kapal yang berbendera negaranya dan wajib memastikan penggunaan laut lepas untuk tujuan yang damai agar menghindari konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Dan yang terakhir ada kawasan dasar laut internasional atau The Area. Kawasan ini diatur dalam pasal 133 sampai 191 Unclos 1982. Wilayah ini mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional. Prinsip dasarnya adalah common heritage of mankind atau warisan bersama umat manusia, yang dimana artinya tidak ada negara yang boleh mengklaim kepemilikan tersebut. Pengelolaannya pun dilakukan oleh International Seabed Authorities atau ISA.
Eksploitasi sumber daya mineral di kawasan ini harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia dengan memperhatikan keadilan bagi negara berkembang dan perlindungan lingkungan laut. Oke, sekian itu yang bisa aku jelaskan tentang zona laut itu sendiri berdasarkan UNCLOS 1982. Jadi kesimpulannya berdasarkan UNCLOS 1982 tertulis ada 8 jenis zona laut. Oke. Itu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.